Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya anak-anak? Wah, baik ya. Oke, kelihatannya kalian juga semangat dan ceria-ceria sekali hari ini. Iya, sebelum pembelajaran, sekarang ketua kelas tolong pimpin doa. Oke, Ibu presensi ya. Anis, Yoga, Resi, Dinda, Agung, Monica, Cynthia, Besti, Ivan, Ardiva, Zumrotul, Umi, Tias, Akira. Oke, semuanya masuk ya, bagus. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang teks puisi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Nah, KD yang pertama itu ada KD 3.1 itu mengorganisasikan pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur. Kemudian yang kedua, KD-nya itu merancang pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Untuk KD 3.1 itu Ibu akan menjelaskan 4 poin pokok. Yang pertama itu ada definisi teks prosedur, ciri umum teks prosedur, jenis teks prosedur, dan tujuan serta manfaat teks prosedur. Oke, kita langsung ke definisi teks prosedur. Ada yang tahu anak-anak? Iya, betul sekali, cara membuat sesuatu. Apalagi? Iya, Mas Yoga, betul sekali, langkah-langkah membuat sesuatu. Iya, Mbak Cynthia, cara membuat bakso. Iya, itu contohnya ya. Oke. Sekarang boleh kalian catat apa itu definisi teks prosedur. Jadi, definisi teks prosedur itu adalah teks yang menunjukkan atau menjelaskan cara membuat sesuatu menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan teratur. Seperti itu ya. Ada yang belum paham apa definisi teks prosedur? Diulangi lagi, oke. Jadi, teks prosedur itu adalah teks yang menunjukkan atau menjelaskan cara melakukan sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis dan teratur. Oke, selanjutnya ada ciri umum teks prosedur. Ciri umumnya itu ada 6. Boleh kalian catat. Yang pertama itu berisi langkah-langkah. Yang kedua, disusun secara informatif. Yang ketiga itu dijelaskan secara terperinci. Yang keempat bersifat objektif. Objektif itu tidak memihak ya. Oke. Kemudian menggunakan syarat atau pilihan. Kemudian kalimatnya harus logis, jelas, dan singkat. Oke. Tadi kalian sudah paham ya tentang ciri teks prosedur. Sekarang kita ke jenis teks prosedur ya. Jadi jenis teks prosedur itu ada 3. Apa saja? Yang pertama itu teks yang menjelaskan instruksi secara manual. Kemudian yang kedua, teks yang menjelaskan cara melakukan sesuatu dengan kegiatan tertentu. Kemudian dengan peraturan, lalu ada teks yang berhubungan dengan kebiasaan manusia gitu ya. Oke. Lalu poin yang keempat itu ada tujuan dan manfaat teks prosedur. Yang pertama itu tujuan ya. Tujuannya itu untuk memberikan penjelasan tata cara melakukan sesuatu atau menggunakan sesuatu melalui langkah-langkah atau tahapan. Kemudian manfaatnya salah satunya itu membantu seseorang itu menggunakan alat dengan benar sehingga tidak merusak alat tersebut. Sampai sini KD 3.1 ada yang masih belum paham? Oke, paham ya? Oke, sekarang kita akan melanjutkan KD 4.1 yaitu merancang pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis ya.
Oke, sebelumnya kita akan menjelaskan pernyataan, apa itu pernyataan umum dan apa itu tahapan dalam teks prosedur. Nah, pernyataan umum itu adalah pernyataan atau kalimat yang ingin dituliskan dalam teks prosedur dengan apa yang akan dibuat dari teks prosedur itu. Kalau tahapan itu adalah langkah yang menjadi instruksi dalam sebuah teks prosedur. Nah, sampai di sini ada yang masih belum paham? Oke, paham ya? Nah, sekarang Ibu akan memberikan satu contoh teks prosedur, yaitu tata cara membuat jus jambu. Cara membuat jus jambu ya. Oke. Yang pertama, pilih buah jambu yang masih segar dan matang, kemudian dikupas, lalu dipotong-potong sesuai selera. Kemudian masukkan ke dalam blender, diberi air, ditambahkan gula sama susu kental manis dan diberi es batu. Kalau sudah, kemudian di blender dengan kecepatan sedang. Nah, kalau sudah, tuangkan jus itu ke dalam gelas saji, lalu disaring juga ya. Nah, kalau sudah, jus jambu siap dinikmati. Untuk contohnya mudah ya. Oke, sekarang kalian akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Ayo sekarang kalian silakan berhitung. Kelompok 1 sampai kelompok 4 ya. Sudah? Nah, kalau sudah, Ibu akan membagi 4 gambar. Nah, dari 4 gambar ini kalian akan Ibu suruh untuk membuat pernyataan umum dan tahapan dari gambar ini ya. Oke? Nah, kalau sudah, nanti salah satu dari kelompok kalian mempresentasikan hasil diskusinya ya, tentang ini gambar-gambar yang akan Ibu berikan ya. Ini ada gambar nasi goreng, ada gambar mesin cuci, ada gambar bunga dalam pot sama mencuci tangan. Oke? Ya, silakan diambil. Oke, silakan kalian kerjakan ya. Ibu beri waktu 10 menit. Sudah? Ya, coba sekarang kalian maju ke depan. Yang tadi yang udah Ibu suruh untuk maju satu kelompok 1 orang. Ya, kelompok 1. Ya, kelompok 1 apa? Cara membuat nasi goreng ya. Oke, diperhatikan ya, temannya menjelaskan. Nanti kalian boleh tanya jawab. Ya, bagus sekali ya. Kelompok 1 cara membuat nasi goreng. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2, yaitu cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Iya, betul sekali. Silakan. Ya, apalagi sekarang ini ada itu ya, virus COVID-19. Nah, kalian itu harus rajin mencuci tangan biar kalian itu terhindar dari virus corona ya. Oke. Selanjutnya, kelompok 3. Ya, cara menanam bunga dalam pot. Ya, oke, silakan dijelaskan. Oke. Selanjutnya, kelompok 4. Cara menggunakan mesin cuci. Silakan. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, jadi cara menggunakan mesin cuci ini, nah kalian kan sekarang udah tahu bagaimana cara menggunakan mesin cuci. Nah, kalian bisa membantu orang tua kalian gitu ya. Oke, kalau sudah, kalian boleh kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Nah, untuk minggu depan Ibu beri tugas untuk membuat 5 contoh teks prosedur dengan tema bebas, diketik. Boleh sekali diberi gambar. Ya, oke. Nah, jadi pokoknya PR-nya itu ya, temanya bebas ya. Nah, bisa ditarik kesimpulan, hari ini itu kita sudah belajar apa saja, yaitu
tentang teks prosedur. Teks prosedur itu apa? Ya, cara melakukan sesuatu atau mengoperasikan sesuatu yang dilakukan melalui tahapan atau langkah. Nah, ya tadi Ibu sudah menjelaskan ciri umum teks prosedur, kemudian apa? Jenis teks prosedur. Iya. Apalagi? Iya, betul sekali. Apa tujuan dan manfaat teks prosedur, pengertian pernyataan umum dan tahapan. Iya, tadi Ibu udah mencontohkan apa itu teks prosedur ya. Salah satu contohnya itu cara membuat jambu itu ya. Dan kalian tadi udah berkelompok membuat teks prosedurnya. Oke. Nah, sekarang kan kalian udah kelas 11. Makanya kalian itu harus rajin belajar, terus jaga kesehatan juga karena musimnya ini lagi tidak menentu ya. Oke, kalian tuh harus pokoknya harus belajar terus. Karena apa? Karena sebentar lagi kalian tuh akan naik ke kelas 12. Nah, nanti itu cepet banget waktunya terus lulus gitu ya. Oke. Nah, untuk minggu depan kalian akan belajar tentang teks deskriptif ya. Kalian harus belajar di rumah dengan buku paket yang kalian punya ya. Oke. Pokoknya semangat terus. Ya, silakan ketua kelas pimpin doa. Ya. Selamat siang. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.